Sedangkan secara istilah syafaat ini adalah intimam syakhsin ila akhar bi talabihi inda ma yaqdi lahu, membantu orang lain supaya hajatnya ini terkabulkan kepada orang lain. Jadi yang membantu ini namanya fasilitator. Dialah nanti akan memberikan syafaat supaya orang ini bisa terpenuhi hajatnya oleh orang ketiga. Orang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fasilitator kita nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Karena menurut mereka orang-orang yang bukan ahlus sunnah ini, fasilitator ini harus betul-betul kita ini dekati, walaupun harus menerjam larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan cara meminta kepada mereka ketika mereka sudah mati, tidak apa-apa, yang penting dapat syafaat. Jadi mereka ingin dapat syafaat, justru nanti perbuatan mereka yang seperti itu membuat mereka tidak mendapatkan syafaat. Dan memberikan syafaat, jadi rekomendasi atau menjadi fasilitator, ini dipuji oleh Allah SWT kalau itu tujuannya untuk kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa 85, "Ma yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Para siapa memberikan syafaat yang baik kepada orang lain, maka dia mendapatkan bagian pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan para siapa yang membantu atau memberikan syafaat yang tidak baik, menjadi fasilitator untuk perbuatan buruk, maka dia mendapatkan bagian dosanya juga. Maka dia mendapatkan bagian dosanya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqiman. Kemudian contoh memberikan syafaat yang tidak baik juga, seperti hadis Usama bin Zaid tentang seorang perempuan Makhzumiyah yang sudah diketuk palu karena dia mencuri, maka dia harus mendapatkan hukuman potongan. Ini kalau dia mencuri lebih dari seperempat dinar, kurang lebih ya 1 juta ke atas. Kurang dari itu belum bisa untuk dipotong tangan. Hanya orang-orang Quraisy ini, mereka berusaha mencari cara supaya perempuan Makhzumiyah ini lolos dari hukuman. Mereka mengatakan, "Mayu kalimu biha Rasulullah SAW." Siapa kira-kira yang bisa menjadi fasilitator kita kepada Nabi SAW? Wa man yajadu 'alaiha illa Usama bin Zaid. Mereka mengatakan tidak ada yang berani bicara masalah ini kecuali Usama bin Zaid, kubu Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Fakallamahu Usama faqala Rasulullah SAW. Hanya Usama datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini orang Quraisy minta supaya perempuan itu dibebaskan dari hukuman had." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tashku bi hadd min hududillah." Apakah engkau mau ini menolong, meringankan seseorang yang sudah karuan akan dihukum? Dan ini termasuk hududullah, hukuman had yang sudah pasti. Suma qama fakhtaba, suma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, seraya mengatakan, "Inna ma ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarafa bihim syarib tarakuhu." Sungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian ini, ketika orang-orang mulia mereka mencuri, berbuat korupsi, mereka biarkan. Kalau yang korupsi itu pejabatnya, kalau yang mencuri itu orang-orang mulianya, dibiarkan. Wala sarqa minhu dha'if wa qama lihat. Tapi kalau yang miskin, rakyat jelatanya, dan tidak punya apa-apa, dia yang mencuri, maka mereka menegakkan hukum had kepadanya, tidak pidana. Wa Allah, law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya Fatimah anaknya Muhammad ini dia mencuri, saya akan potong sendiri tangannya.
fasilitator untuk perbuatan tidak baik juga dapat dosa. dapat dosa. Fasilitator untuk menyatukan semua agama, dia juga dapat dosa. Karena ini perbuatan kufur, bisa murtad. Kemudian syafaat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua macam. Ada syafaat yang musbatah, syafaat yang memang ditetapkan secara syariat, dan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan dua syarat. Yang pertama, idznullah ta'ala lisyafi'i yashfa'. Ada izin Allah bagi yang memberikan syafaat nanti. Ada izin Allah bagi yang memberikan syafaat. Izin Allah kepada Nabi, izin Allah kepada orang soleh, izin Allah kepada keluarga kita yang soleh untuk memberikan syafaat kepada kita atau kepada keluarga yang lain. Yang kedua, ridho subhanahu wa ta'ala anil masbulah. Ridho Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Yang pertama, Allah mengizinkan orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 109, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari ini atau pada hari kiamat tidak bermanfaat syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman memberikan syafaat, diizinkan wa radiya lahu qawla, dan yang diberikan izin juga diridhoi. Bagaimana cara kita tahu Allah ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat? Kata para ulama, waridho anisyafi yakunu bi tauhidihi rabbahu subhanahu wa ta'ala. Allah akan ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat jika orang itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadis Abi Hurairah lama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'alun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari lubuk hatinya, dengan ikhlas. Maknanya ikhlas di sini apa? Dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi selalu bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi ini disegerakan doanya. Wa in ihtaba'tu da'wati syafa'ati ummati yaumil qiyamah. Adapun saya menyimpan doa saya dalam bentuk syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Bahaya nailah insyaallah, dan mereka umatku ini akan mendapatkannya insyaallah, kata Nabi. Tidak memastikan, insyaallah. Kapan? Man mata min ummati, siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Jadi kalau masih pasang bebadong sampai dia mati, bagaimana mau dapat syafaat? Masih menyembelih untuk jin, bagaimana mendapatkan syafaat? Berdoa kepada orang yang sudah mati, istighosah, isti'anah, bagaimana bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Adapun nanti pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta syafaat bagi umatnya, bagi manusia, seluruh manusia. Bukankah di sana orang kafir juga di hari kiamat? Maka jawabannya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan untuk semua manusia di sana bukan syafaat untuk menyelamatkan orang kafir, tapi sekedar untuk menyegerakan pengadilan pada hari kiamat. Dan yang meminta itu juga orang-orang mukmin. Sebagaimana hadis Imam Bukhari, "Yahbisul mu'minu yawmal qiyamah hatta yuhimmu
Orang-orang beriman akan ditahan nanti pada hari kiamat hatta yuhnu, sampai mereka susah. Ingat, sampai mereka susah, sampai mereka gundah gulana. Karena kita didiamkan, bagaimana tidak susah? Fayaqulun law istashfa'na ila rabbina. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita minta syafaat kepada Rabb kita lewat para nabi. Hanya didatangi Nabi Adam, terus begitu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridha Allah SWT kepada orang yang diberikan syafaat. Yang kedua, ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang manfiyah, syafaat yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita, syafaat yang tidak ada dasarnya. Yaitu syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik dengan cara berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Bahkan mereka menyembah batu, pohon, matahari, bulan, dan berhala-berhala orang soleh itu untuk mendapatkan syafaat dari makhluk-makhluk itu, supaya bisa bantu mereka nanti pada hari kiamat dengan cara beribadah kepada mereka. Maka inilah syafaat yang manfiyah, yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Kenapa? Karena ini adalah pintu kesyirikan, bahkan syiriknya nyata. Allah SWT berfirman dalam masalah ini, am ittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka mengambil selain Allah syufa'a, para pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan, apakah selain Allah itu yang mereka minta itu bisa memberikan, sekalipun mereka tidak memiliki sesuatu pun? Mereka juga tidak berakal, berhala-berhala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwasanya syafaat itu kepunyaan Allah, bukan punyanya makhluk. Makhluk sendiri, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baru boleh memberikan syafaat kalau Allah mengizinkan. Dikit-dikit syafaat, dikit-dikit syafaat, sampai ada kolam syafaat. Kemudian syafaat yang musbatah, yang diperbolehkan oleh syariat, ini ada beberapa macam. Yang pertama, syafaat Nabi sampai ahlul mauqif, syafaatnya Nabi SAW kepada ahlul mauqif, kepada manusia yang berada di mauqif, itu tempat pemberhentian, itu di padang mahsyar. Dan syafaat ini hanya diberikan kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa awwalu man wa al-syafi' wa al-musyaffa'. Saya ini adalah orang yang pertama kali diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, ana awwalu syafi', saya adalah orang pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat fil jannah, untuk masuk surga. Jadi surga itu belum dibuka untuk semua manusia sampai Nabi sendiri yang membukanya. Yang ketiga, syafaat fi takhfifil 'adzab aman istahaqqahu, syafaat dari Nabi SAW untuk meringankan azab bagi orang-orang yang sudah pasti kena azab. Ketika Nabi SAW ditanya tentang Abu Talib, pamannya, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib syai'? Ya Rasulullah, apakah ada manfaat yang kau bisa berikan kepada pamanmu Abu Talib? Fa'inna kana yahutuka wa yaghdabu laka, karena dulu dia menjagamu dan dia juga marah kalau kau diganggu. Qala na'am, huwa fi dha'in min nar. Dha'in min nar.
Iya, dia sekarang berada di neraka level paling atas. Jadi yang paling ngeri level paling bawah. Laula ana lakana fi dzarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, dia tentu Abu Thalib berada di kerak neraka paling bawah. Alhamdulillah. Dan di sini syafaat ini bukan untuk menyelamatkan Abu Thalib, tapi meringankan saja. Meringankan saja. Baik, ada syafaat Nabi kepada Abu Jahal. Karena ada riwayat asal dari acara Maulid Nabi adalah kegembiraan Abu Jahal, paman Nabi. Ketika Nabi SAW lahir, akhirnya dia langsung membebaskan budaknya, saking gembiranya lahir keponakannya. Baik, ada syafaat Nabi kepada Abu Jahal? Tidak ada. Kenapa itu dijadikan dalil Maulid? Yang keempat, asy-syafa'atu fi man yadkhulul jannah bila hisab. Syafaat dari Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, fa yuqal ya Muhammad adkhilul jannah min ummatika man la hisab 'alaihim min al-babil ayman. Wahai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab dari pintu yang namanya pintu Aiman. Pintu Aiman. Aiman itu artinya kanan. Semoga Allah SWT masukkan kita termasuk golongan ini. Yang kelima, syafaat mimman dakhalan nar bisa biquruni hudud asyrik ayat khurjamin. Yang kelima, ada juga syafaat dari Nabi SAW dan juga syafaat orang-orang beriman kepada keluarganya, karib kerabatnya, sahabatnya atau temannya yang lain. Makanya harus pintar-pintar cari teman. Jangan gara-gara bisnis temannya orang Bali semua, orang Hindu semua. Bagaimana mau ngasih syafaat nanti pada hari kiamat? Cari yang bertakwa dikit, supaya dia juga bisa memberikan syafaat nanti untuk kita pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Ada juga syafaatku untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar dari umatku, dengan syarat dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah guru tarekatnya dicium kakinya, disembah, dia sujud, ini syirik apa enggak? Syirik. Orang membungkuk saja, Nabi mengatakan itu sajadah syukur, itu adalah sujud kecil. Membungkuk sedikit aja itu adalah sujud kecil kepada makhluk, apalagi sampai betul-betul sujud kepada guru tarekatnya, mursyidnya. Maka mereka tidak mungkin mendapatkan syafaat Nabi SAW. Karena syafaat ini ikhwazani Allah ya pun, ini ibarat baju. Baju itu ada bolongnya sedikit. Nah, untuk nembel bolongnya itulah syafaat. Jadi bahan dasarnya itu harus ada pada kita. Apa itu supaya kita dapat syafaat? Tauhid. Kalau tauhidnya tidak ada, apa yang mau disyafaat-syafaatkan? Tidak ada, tidak bisa. Na'udzubillah minasyirk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Kemudian permasalahan, bagaimana kalau ada sebagian orang meminta syafaat, dalam artian dia meminta doa kepada Nabi SAW di dalam kuburnya supaya nanti dia dapat syafaat Nabi SAW. Boleh apa tidak seperti ini? Yang pertama, annahu lam yasharallahu ta'ala, Allah tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Kita datang kepada kubur Nabi, wahai Nabi, kami meminta syafaat, mau datang ke Masjid Nabawi begitu, kemudian dekat makam Nabi. Tidak pernah Allah SWT menyuruh seperti itu. Dan agama ini sudah sempurna. Sesuatu yang diada-adakan ini termasuk perbuatan bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah dalam agamanya sesat. Yang kedua, perbuatan ini meminta syafaat kepada Nabi ke kuburannya akan menjatuhkan seorang dalam larangan
menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sementara Nabi SAW bersabda, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid." Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, itu tidak pernah dinukil dari para sahabat Nabi, para sahabat, maksudnya mereka datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ini akan menyebabkan orang jatuh ke dalam perbuatan syirik yang lebih ngeri lagi, yaitu meminta hajat kepada orang yang sudah mati, yang tidak bisa berikan sama sekali, dengan alasan itu kan nanti dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan ini bukan hanya kuburan Nabi, nanti ujungnya semua orang yang dia kira orang soleh itu akan didatangi kuburannya untuk minta syafaat, sehingga larislah travel wali songo atau travel apa kalau di sini uang balu sekali jalan, makam madana, makam ya, karena itu dalam rangka mencari meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, dan ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Baik, mari kita lihat. Karena setiap kebatilan pasti ada alasannya mereka. Apalagi zaman sekarang, zaman YouTube. Apa arti engkau. Tub, bahasa Arab. Apa arti itu? Tubu ilallah. Apa itu? Bertobatlah. Yang pertama, makanya tidak boleh kita berguru pada YouTube. Ya. Kalau sekedar ngambil faedah dari ustaz-ustaz yang sudah jelas dia ilmunya bisa diambil, tidak apa-apa. Tapi kalau belajar taksil ilmu, belajar dari dasar itu di YouTube tidak boleh, karena tidak akan bisa. Harus duduk di depan guru. Karena sembarangan belajar juga tidak tahu ustaz. Yang dikira salafi ternyata sekarang ditangkap oleh Densus. Itu ustaz salafi itu. Bukan, siapa bilang? Dia merumuskan pergerakan JI di Indonesia. Itu ustaz itu dikira salafi dari dulu. Gara-gara YouTube, makanya kita harus banyak bertobat ketika belajar di YouTube. Yang pertama, mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka? Ada mulu di dalil Sunnah bin Nahyan tadi. Kan tidak ada dalil yang melarang kita minta syafaat kepada Nabi yang sudah meninggal atau orang soleh. Mana ada dalil yang melarang? Nah, gimana jawabannya? Oh iya, ya tidak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Kebalik, dalam masalah ibadah pertanyaannya adalah ada dalil atau tidak yang mencontohkannya. Itu dalam masalah ibadah. Ada nggak dalil orang sholat subuh 3 rakaat? Jangan. Kenapa sholat subuh 3 rakaat? Kan tidak ada dalil yang melarang. Ada dalil yang melarang? Padahal ada. Mana? Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa kalau siapa melakukan suatu amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka dia dalam masalah ibadah ada dalilnya atau tidak? Tapi dalam masalah non ibadah, muamalah, dalam masalah makanan atau yang lain, yang ditanya adalah apa? Ada larangan atau tidak? Ada larangan makan monyet? Ada benda larangan makan monyet? Tidak ada. Jadi dengan apa hukum monyet? Haram. Ya, fajuan. Ketika Anda mengatakan haram, berarti seolah-olah Allah telah mengharamkan, Nabi sudah mengharamkan. Tidak ada dalil, berarti dia macam-macam. Dia kena haram, berarti berembes, Ustaz. Halal monyet. Tetapi biasa enggak orang Madinah makan monyet? Pertanyaan, Nabi pernah ditawari daun itu sejenis biawak padang pasir.
acara makan-makan, Nabi tidak mau makan. Kenapa Nabi? Saya tidak biasa makan. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Para sahabat yang lain makan dog itu. Umar jawab, sudah jawab pada pasir. Nabi biarkan, karena masalah makanan yang penting tidak ada dalil yang sama juga muamalah. Ya, saya sekarang bikin member di toko niaga atau Ruby. Pertanyaannya apa? Ada larangan atau tidak? Bukan ada contoh apa enggak? Karena di zaman Nabi memang enggak ada member, enggak ada kartu kredit. Yang ada adalah pertanyaannya ada larangan atau tidak. Tapi saya menggadi kebun ke orang. Saya pinjam uangnya dia, terus kebun saya gade ke dia. Terus orang ini dia memetik kelapa saya selama 2 tahun. Boleh apa enggak? Di sana berlaku ada dalil atau ada larangan? Ada larangan. Ada larangan atau enggak seperti itu? Ada, itu namanya riba. Kalau itu tidak dihitung sebagai bagian dari pembayaran, riba dia. Saya minjam 10 juta ke B. B ini kemudian apa? Saya jaminkan ke B kebun saya selama 2 tahun, temponya saya bayar 20 juta ya. Selama 2 tahun si B ini ngambil semua hasil kebun saya, kemudian setelah 2 tahun saya bayar lagi 20 juta. Maka tambahan hasil kebun itu riba. Nah, di sini berlaku ada larangan apa enggak? Ada. Karena ini babnya muamalah. Tapi kalau ibadah ada dalil atau tidak yang mencontohkan. Itu kalau dalam masalah ibadah. Setelah sholat, mudah-mudahan Abdullah dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali. Pertanyaan di sini, ada larangan atau ada dalil? Ada dalilnya apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, hati-hati bid'ah itu enggak. Ini bikin-bikin dalam ya kemudasatil umur kata Nabi. Hati-hati kalian mengada-ngada dalam urusan agama. Ini tanggung jawab saya. Ini bukan urusan kalian menambah-nambah. Karena agama ini sudah sempurna. Baik, jadi bukan ada larangan atau tidak. Selesai salam kemudian alhamdulillah wa syukurillah. Di sini ada dalil atau ada larangan? Ada dalil apa enggak? Karena ini masalah ibadah. Baik. Yang kedua, alasan mereka, Allah SWT berikan orang-orang ini yang sudah mati ini atau Nabi SAW syafaat. Maka ketika kita minta syafaat kepada mereka ini yang akan diberikan izin nanti, tentunya kita akan dapat. Maka jawabannya di sini apa? Sekali lagi, ada dasarnya enggak kita seperti itu meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, kepada Nabi, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak ada yang jangan. Baik. Kemudian alasan mereka, beberapa kisah yang nanti kita lihat kredibilitas dari kisah-kisah tersebut. Yang pertama, kisah yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah Al-Utbi rahimahullah qala dakhaltul Madinah. Ini namanya apa? Muhammad bin Ubaidillah Al-Utbi, cerita dongeng. Saya pernah masuk ke Madinah, pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi kubur Nabi, menziarahi kubur Nabi. Wa jalastu bi hidaihi. Saya duduk di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'a Arabiyyun fazarahu. Kemudian datang seorang Arab Badui yang juga ikut menziarahi kubur Nabi SAW. Kemudian Arab Badui itu mengatakan, ya khairur rasul, wahai sebaik-baik rasul, inna Allah anzala alayka kitaban shadiqan qala bihi, sungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu kitab yang sangat jujur. Dan di sana ada firman Allah, walaula annahum idzalamu anfusahum. Kenapa mereka tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka jauhkah, mereka tidak mendatangi kamu, fastaghfirullah, dan meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan supaya juga Rasul memintakan ampun buat mereka, lawajadallahu tawwabar rahimah, tentu mereka akan mendapatkan Allah tawwabar rahimah, maha pemberi taubat. Kenapa mereka ketika
dia berdosa itu tidak datang kepada Nabi SAW untuk dimintakan ampun oleh Nabi SAW. Dan tentunya ayat ini ketika Nabi masih hidup. Wah ini jitukah mustaghfiran min dunubi. Kemudian kata Arab Badui ini, saya datang kepadamu sekarang wahai Nabi, di kuburan Nabi ini, untuk minta ampun dari dosa-dosa saya. Mustaffian fiha bika, dan meminta syafaat lewatmu nanti pada hari kiamat. Kemudian semua baka. Kemudian orang Arab Badui ini dia menangis. Barakatu faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Kemudian saya ketiduran, kata orang Arab Badui ini. Ya, dia ketiduran kemudian bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam mimpinya? Al-haqqu ar-rajulu. Orang Arab Badui ini benar. Wa basyirhu anna Allah qad ghafara lahu bi syafaati, dan beritahukan dia bahwasanya Allah sudah mengampuni dia gara-gara syafaat dari yang pertama. Kisah ini kata para ulama ini kisah yang ini lemah sekali. Kisah yang sangat lemah, batil, tidak ada asal usulnya. Kemudian yang kedua juga, ini tidak bisa dijadikan dalil. Apa ada Abu Bakar, Umar, Utsman datang kepada kubur Nabi ketika mereka berdosa, memohon kepada Nabi supaya Nabi meminta ampun buat mereka kepada Allah, pada Nabi sudah meninggal? Ada, nggak bisa dijadikan dalil. Dongeng-dongeng seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Kemudian ada juga kisah yang mirip, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala qadima alaina Arabiyyun ba'da ma dufina Rasulullah bi salasati ayyam. Ada seorang Arab Badui datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan 3 hari. Setelah dikuburkan, fa rama bi nafsi ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masahu min turab ala ra'si. Kemudian dia bersimpuh di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil tanah-tanah kuburan Nabi dan meletakkannya di kepalanya. Faqala ya Rasulullah, qultu fasami'na qawlaka wa wa'tu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fa'ina anka. Wahai Rasulullah, kami dengar sabdamu dan kami juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang engkau, maka kami jaga wahyu. Wa kana fima unzila 'alaika, dan di antara ayat yang turun kepadamu wahai Nabi, walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Kenapa mereka ketika berbuat zalim tidak datang kepadamu ya Muhammad untuk dimintakan ampun kepada Allah? Wajituka tastaghfirli, saya datang, kata orang Arab Badui ini, untuk meminta ampun kepadamu supaya engkau mohon saya ampunan. Lalu dia minal qabri, hanya ada suara datang dari dalam kubur. Apa kata? Qad ghafara laka, Allah sudah mengampuni engkau. Cerita ini kata para ulama khabarul batil makdzub. Ini hadis ini batil makdzub, dusta. Imam Abu Dawud mengatakan kadzab. Salah seorang rawinya bernama Al-Haisam. Al-Haisam ini kadzab, tukang dusta. Imam Nasai mengatakan matrukul hadis. Hadisnya Haisam ini tidak boleh diambil, buang dia. Abu Hatim juga mengatakan matrukul hadis. Imam Ahmad mengatakan sahibu akhbar wa tadlis. Orang ini tukang dongeng dan membuat cerita palsu dan yang lainnya. Imam Hakim, Ibnu Sakar, Mahmud dan yang lain berkomentar tentang kisah ini, bahwa kisah ini adalah kisah palsu. Dan inilah yang kebanyakan dijadikan alasan bagi orang-orang yang non-sunnah untuk melegalkan perbuatan syirik mereka dengan dongeng-dongeng yang tidak ada asal usulnya. Ya, terutama untuk melariskan tarekatnya, untuk melariskan kelompoknya. Ada orang keluar 3 hari, dia duduk-duduk di rel kereta api. Datanglah kereta api, akhirnya dia digilas oleh kereta api sampai hancur lebur. Tapi tidak lama kemudian kereta api itu pergi
tiba-tiba tubuhnya bersatu lagi. Dengan sebab apa? Gara-gara dia rajin keluar 3 hari 40 hari. Lama terbiak cerita laku dengan cakap cerita. Tapi agamanya ini dibangun di atas dalil, bukan dongeng. Cerita ada Al-Quran, ada Sunnah. Kalau cerita hancur di agama ini kalau kita berdasarkan cerita kilau kok. Ini sama dengan ceritanya Krishna. Dewa api turun ke bumi, terus Krishna kemudian apa? Perang dengannya. Kan cerita doang. Dan bisa menjadi sebuah agama cerita. Baik. Nah, sehingga agama Islam diturunkan dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan keduanya itu wahyu dari Allah yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau dongeng tidak bisa, apalagi ini urusan. Baik, Allah Ta'ala dalam ini masalah syafaat, intinya tidak boleh seorang itu minta kepada kuburan orang yang sudah mati, walaupun itu kuburan Nabi SAW, dengan alasan mencari syafaat. Bahkan tidak ada mencari syafaat, nanti cari jodoh, minta rezeki dan lain-lain. Ini syirik akbar, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Mau mendapatkan syafaat, ternyata tidak dapat syafaat sama sekali, gara-gara dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW.